Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kita kembali akan membahas rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ke-6 dengan judul Kasih Allah yang penuh keadilan. Yeremia pasal 9 ayat 24 berkata, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya ini kusukai, demikianlah firman Tuhan." Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan mempunyai Allah yang penuh kasih dan mempunyai keadilan. Kenapa? Karena ada banyak sesembahan di luar sana yang menuntut akan tumbal. Dicatat dalam sekolah Sabat bahwa ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang mengharuskan untuk mengorbankan anak mereka, mengorbankan keluarga mereka, dan tidak sedikit yang bahkan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tetapi berbeda dengan Tuhan yang kita sembah atau Allah Yahweh yang kita sembah, di mana bukan kita yang dikorbankan, tapi Allah mengutus anaknya yang dikasih Yesus Kristus bahkan untuk menggantikan kita dan tergantung di atas kayu salib. Jadi kita seharusnya tidak pernah ragu akan kebaikan dan kasih Tuhan karena inisiatif Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Mazmur pasal 85 ayat 11 dikatakan begini, "Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman." Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat penulis sekolah Sabat memberikan informasi dan juga Alkitab yang kita baca di mana kasih dan keadilan itu seharusnya tidak bertentangan, ya. Untuk mendapatkan kasih tidak akan mengorbankan keadilan, dan sebaliknya keadilan tidak akan pernah mengorbankan kasih. Kedua hal ini harus berjalan bersama-sama karena itulah karakter daripada Tuhan. Perhatikan di sini tulisan dari sekolah Sabat. Meskipun ia selalu mencari keadilan, ia tidak pernah gagal untuk mengasihi. Jadi ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, ia menjawab, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Aku akan berbelas kasihan." Keadilan dan kasih bercium-ciuman. Begitu Bapak Ibu sekalian, keadilan yang penuh kasih menuntut keteguhan. Yakobus pasal 1 ayat 17, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Keteguhan ini menuntut untuk tidak ada perubahan karakter. Jadi Allah dari zaman dulu di dalam perjanjian lama itu tidak berbeda dengan Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Allah tidak pernah berubah. Ulangan pasal 32 ayat 4 dikatakan, "Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Saudara sekalian, Allah tidak pernah berubah dan selalu konsisten berdiri teguh. Pada akhirnya, setiap manusia berdasarkan Wahyu pasal 15 ayat 3-4 akan memuji keadilan dan kasih Allah di atas bumi ini ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan bagian terakhir dari sekolah Sabat ini menarik. Bilangan pasal 29 ayat 13 dikatakan, "Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya." Sepertinya ada kontradiksi dengan beberapa ayat yang kelihatannya Allah menyesal. Namun hati-hati Bapak Ibu sekalian bahwa ia tidak mundur dari rencananya untuk kebaikan kita, ya. Namun ia bersedia menyesal karena menarik perlindungannya dan membatalkan hukuman sebagai tanggapan atas pertobatan kita. Kelihatannya di sini menyesal konotasi sama seperti manusia menyesal, tetapi sesungguhnya tidak Bapak Ibu sekalian, ya. Harus berhati-hati untuk melihat konteks ini. Tapi pada dasarnya kasih Allah itu adalah kasih yang sama dengan kasih Allah itu adalah kasih dan keadilan yang bercampur aduk. Di mana ada kasih, selalu ada keadilan di sana. Dengarkan tulisan dari Renubuat. "Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang dari dalam belas kasihannya. Keadilan adalah dasar taktanya dan buah dari kasihnya. Tujuan setan adalah memisahkan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan." Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide. Shalom.